Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Farmaseutika Dasar beranggotakan di video kali ini kami akan memberitahukan informasi tentang ilmuwan farmasi setelah masa 1600 Masehi sampai sekarang. Oswald Smithberg adalah seorang farmakologis Jerman Baltik. Dia kadang-kadang disebut sebagai Bapak Farmakologi Modern. Ia memperoleh gelar doktor medis dari Universitas Dorpat dengan tesis tentang pengukuran kloroform dalam darah. Dan juga ia menjadi profesor farmakologi di Universitas Strasbourg, tempat ia tinggal selama 46 tahun ke depan. Karyanya sebagian besar berurusan dengan menemukan korelasi antara struktur kimia zat dan efektivitasnya sebagai obat-obatan. Dengan muridnya Hans Horst Meyer, ia menemukan asam glukuronat sebagai mitra konjugasi dalam metabolisme xenobiotik dan kemudian menemukan bahwa asam glukuronat juga merupakan komponen tulang rawan dan terjadi sebagai disakarida dari kondroitin sulfat. Ilmuwan bernama Rudolf Buchheim lahir pada tanggal 1 Maret 1820 dan wafat pada tanggal 24 Desember 1879. Ia adalah pencetus farmakologi eksperimental. Dalam usia 47 tahun, ia dinominasikan sebagai profesor penuh untuk farmakologi dan toksikologi di Gießen. Dia memperkenalkan pengujian hewan dan meneliti mekanisme efek obat, di mana dia memberikan dasar ilmiah alami untuk farmasi, yang sampai saat itu telah dipengaruhi oleh pengobatan, tradisi, dan mitos berbasis bukti. Untuk alasan ini, farmakologi menjadi bidang baru yang terpisah dalam ilmu kedokteran yang berkisar di samping fisiologi dan patologi eksperimental yang baru ditemukan. Oleh karena itu, Buchheim pantas disebut sebagai ahli farmakologi nyata pertama. Kontribusi untuk Fachschrift Fakultas Kedokteran Universitas Gießen, farmakoterapi saat ini merupakan pilar terpenting dalam mencegah dan mengobati infeksi dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Sulit dipercaya bahwa pada awal abad ke-19, farmasi masih dikondisikan oleh tradisi dan mitos sejarah. Friedrich Wilhelm Adam lahir pada tanggal 19 Juni 1783 dan wafat pada tanggal 20 Februari 1841. Ia adalah seorang apoteker Jerman dan pelopor kimia alkaloid. Ia juga terkenal karena penemuan morfinnya pada tahun 1804. Ia lahir dari pasangan Joseph Simon Serdiner dan Mary Trace Brockman pada tanggal 19 Juni 1783 di Neuhaus, Westphalia Utara. Setelah orang tuanya meninggal, ia menjadi magang apoteker di Paderborn. Ia adalah orang pertama yang mengisolasi morfin dan opium. Dia menyebut alkaloid terisolasi dengan morphium. Dia menerbitkan makalah komprehensif tentang isolasi, kristalisasi, kristal, dan sifat farmakologisnya yang dia pelajari pertama kali pada anjing pembohong dan kemudian dalam eksperimen sendiri. Morfin bukan hanya alkohol pertama yang diekstraksi dari opium, tetapi juga alkaloid pertama yang diisolasi dari tanaman apapun. Dengan demikian, ia menjadi orang pertama yang mengisolasi bahan aktif yang terkait dengan tanaman obat atau ramuan, yang dikenal sebagai alkaloid kimia. Ilmuwan bernama Pierre Joseph Pelletier, kelahiran pada tahun 1788, adalah ahli kimia dan apoteker Prancis. Ia seorang kolaborator dan seorang penulis bersama dengan ahli kimia Polandia. Ia terkenal sebagai seorang yang berhasil menemukan alkaloid dan dia juga berhasil mengidentifikasi gliserin. Ia juga menemukan cara baru untuk membuat kalomel dan asam benzoat. Felix Hoffmann merupakan kelahiran pada tanggal 21 Januari 1868 tepatnya di Zuidwerd, Jerman, dan wafat pada tanggal 8 Februari 1946 di Swiss dan berkebangsaan Jerman.
Felix Hoffmann adalah seorang kimiawan Jerman dan ia belajar kimia di Universitas Ludwig Maximilian München pada tahun 1894 dan dia bergabung dengan perusahaan farmasi Bayer di Elverweg. Ia banyak dikenal atas sintesis asam salisilat dalam bentuk stabil untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Agustus 1897 yang digunakan di bidang kedokteran. Bayer meluncurkan senyawa tersebut dengan nama aspirin. Senyawa ini sebenarnya pernah disintesis sebelumnya tetapi tidak digunakan untuk kedokteran. Asam salisilat sudah disintesis oleh Charles Frederick Chladni dari Storbury pada tahun 1853. Setelah penemuan aspirin tersebut, Felix Hoffmann dimutasi ke bagian pemasaran obat hingga pensiun pada tahun 1928 dan pada tahun 2002 namanya dimasukkan ke National Investor Hall of Fame. Johann Jakob Wepfer. Beliau adalah seorang ahli patologi dan farmakologi Swiss yang berasal dari Schaffhausen. Beliau belajar kedokteran di Strasbourg, Basel, dan Padua. Dan pada tahun 1647 kembali ke Schaffhausen untuk praktek kedokteran. Beliau dikenang karena karyanya yang melibatkan pembuluh darah anatomi dari otak dan studi cerebrovaskular penyakit. Beliau adalah dokter pertama yang berhipotesis bahwa efek stroke disebabkan oleh pendarahan di otak. Beliau berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. Philipp Nerijus Walter. Philipp Nerijus Walter lahir pada tanggal 31 Mei 1810 dan wafat pada tanggal 9 April 1847. Beliau adalah seorang ahli kimia Polandia dan pelopor kimia organik. Dia adalah salah satu mahasiswa termuda dari Universitas Jagiellonian di Krakow, di mana dia belajar sejarah dan kimia pada tahun 1825 sampai tahun 1828. Selanjutnya, ia belajar di Universitas Berlin, menerima gelar PhD dengan disertasinya tentang kombinasi asam oksalat dan alkali. Secara bersamaan, ia menjabat sebagai asisten Profesor Eilhard Mitscherlich. Pada tahun 1831, di usianya yang ke-21, ia diangkat sebagai profesor kimia di Universitas Jagiellonian, tetapi diberikan cuti dan pergi ke Jerman dan Prancis untuk berkenalan dengan kimia terapan. Di Prancis, ia berkolaborasi dengan ahli kimia terkenal Jean Dumas dan Pierre-Joseph Pelletier. Prestasinya membuatnya mendapatkan pengakuan dari Akademi Prancis. Singkatnya, ia mengisolasi dan mempelajari 24 senyawa kimia baru, termasuk toluena, bifenil, nitrotoluena, cidren, kalium hidroksida dihidrat, kromil klorida, kumena, benzil klorida, benzil bromida, dan mentin. Joseph Bienenmeck-Haventau 30 Juni 1795 sampai 5 Mei 1877. Dia adalah seorang apoteker di Prancis dan seorang profesor di École de Pharmacie atau Sekolah Farmasi di Paris. Dia berkolaborasi dengan Pierre-Joseph Pelletier di Laboratorium Paris yang terletak di belakang apotek. Dia adalah seorang pelopor dalam penggunaan pelarut ringan untuk mengisolasi sejumlah bahan aktif dari tanaman dan membuat studi tentang alkaloid dari sayuran. John Rayford Langley lahir pada tanggal 2 November 1852. Beliau adalah seorang ahli fisiologi Inggris. Langley lahir di Newbury, Berkshire, sebagai putra dari John Langley, yang dimana John Langley ini sebagai kepala sekolah setempat dan istrinya yang bernama Mary Grove. Langley dididik di Exeter Grammar School di Devon. Pada tahun 1871, ia memenangkan
merupakan tempat di St. John College, Cambridge, di mana Langley lulus MA sebelum melanjutkan beberapa studi pasca sarjana, memperoleh beberapa gelar dokter. Dia menciptakan istilah yaitu sistem saraf otonom pada tahun 1809. John Rayford Langley menghabiskan seluruh karirnya di Universitas Cambridge, dimulai sebagai demonstran di perkuliahannya pada tahun 1875. Beliau mulai mengajar di fisiologi pada tahun 1884 dan dianugerahi sebagai jabatan profesor pada tahun 1903, menggantikan Profesor Michael Foster. Beliau terpilih sebagai Fellow dari Royal Society pada tahun 1883 dan kemudian Wakil Presiden. Langley diangkat menjadi anggota kehormatan Royal Society of Edinburgh pada tahun 1916. Langley dikenal sebagai salah satu bapak teori reseptor kimia dan sebagai asal mula konsep zat reseptif. Pada tahun 1901, ia memajukan penelitian di neurotransmitter dan reseptor kimia, bekerja dengan ekstrak dari kelenjar adrenal. Ekstrak ini menimbulkan respon dalam jaringan yang serupa dengan yang diinduksi oleh stimulasi saraf. Kemudian setelah itu, beliau meninggal di Cambridge pada tanggal 5 November 1925. Carl Wilhelm Scheele 9 Desember 1742 sampai 21 Mei 1786 adalah seorang ahli farmasi Swedia yang menjumpai oksigen pada tahun 1771. Tetapi penemuannya ini tidak banyak dikenal. Oksigen kemudian diperkenalkan kembali oleh Joseph Priestley. Oksigen ini diberi nama oleh Anton Laurent Lavoisier pada tahun 1774. Selanjutnya penjelasan tentang perkembangan kefarmasian di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Perkembangan kefarmasian di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Di periode setelah Perang Kemerdekaan sampai dengan tahun 1958, jumlah tenaga asisten apotek mulai bertambah dan mengalami peningkatan, baik pendidikan luar negeri maupun di dalam negeri. Lalu di periode tahun 1958 sampai dengan 1967, industri farmasi mengalami hambatan dan kesulitan yang cukup berat, di antaranya kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat. Sehingga industri yang bertahan hanyalah industri yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Dan di periode tahun 1980 sampai sekarang telah ditetapkan berbagai peraturan pemerintah untuk ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan ilmu serta teknologi yang berkembang saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi juga membawa dampak positif dalam perkembangan dunia farmasi. Para pelaku bisnis apotek dapat terbantu dengan adanya perangkat lunak untuk pengolahan bisnis apoteknya, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat lebih cepat dan maksimal. Sekian penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.